Pagi itu Jakarta seperti biasa diselimuti oleh kemacetan yang mengular. Klakson kendaraan bersaut-sautan, asap knalpot memenuhi udara, dan wajah-wajah lelah terpancar dari balik kemudi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Budi, seorang pengemudi ojek online berusia 35 tahun, berusaha menerobos kepadatan jalan. Wajahnya tampak penuh beban, bukan hanya karena macet, tetapi juga karena pikirannya yang berkecamuk. Anaknya Siti baru saja menerima surat pemberitahuan bahwa ia tidak bisa mengikuti ujian akhir jika tidak melunasi tunggakan biaya sekolah. Budi telah mencoba segala cara untuk mengumpulkan uang, namun hasilnya masih jauh dari cukup. Saat terjebak di perempatan yang padat, pandangannya tertuju pada sesuatu di tengah jalan. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tergeletak begitu saja. Siapa yang menjatuhkan dompet di tengah keramaian begini? Pikirnya. Dengan cepat, ia memarkir motornya di pinggir jalan dan berjalan menghampiri dompet tersebut, menghindari kendaraan yang berlalu lalang. Setelah mengambil dompet itu, Budi kembali ke motornya. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka dompet tersebut. Di dalamnya terdapat sejumlah uang tunai yang cukup besar, kartu identitas, kartu kredit, dan beberapa kartu nama. Mata Budi terbelalak melihat jumlah uang itu. Ini lebih dari cukup untuk membayar biaya sekolah Siti, batinnya. Namun, segera hatinya berdebar kencang. Ia dihadapkan pada dilema besar, menggunakan uang itu untuk keperluan mendesaknya atau mencari pemiliknya dan mengembalikannya. Jika aku kembalikan dompet ini, kesempatan untuk membayar sekolah Siti mungkin hilang. Tapi jika aku mengambilnya, itu sama saja dengan mencuri, pikirnya. Di tengah kebingungan, teleponnya berdering. Pesanan atas nama Ibu Lina sudah siap diantar. Selama perjalanan mengantar pesanan, pikirannya tidak bisa lepas dari dompet itu. Setiap kali berhenti di lampu merah, ia melihat wajah Siti yang penuh harap dan bayangan masa depannya yang mungkin terancam. Namun di sisi lain ia teringat nasihat almarhum ayahnya. Kejujuran adalah harta paling berharga yang harus kita jaga. Setelah mengantar pesanan, Budi memutuskan untuk berhenti sejenak di warung kopi pinggir jalan. Ia duduk sambil memandangi dompet itu. Seorang penjual koran tua, Pak Hasan, yang biasa mangkal di situ, menghampirinya. "Kenapa murung, Bud? Ada masalah?" tanyanya ramah. Budi ragu sejenak sebelum akhirnya bercerita. "Saya menemukan dompet berisi uang banyak, Pak. Di satu sisi saya sangat membutuhkan uang itu, tapi di sisi lain saya tahu itu bukan hak saya." Pak Hasan tersenyum bijak. "Nak, dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada pilihan sulit. Namun ingatlah, keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan jalan hidup kita ke depan. Kejujuran mungkin tidak selalu membawa kita pada kemudahan, tapi itu akan membawa kita pada ketenangan hati." Kata-kata Pak Hasan menggema di hati Budi. "Tapi bagaimana dengan anak saya, Pak? Saya butuh uang itu untuk biaya sekolahnya. Percayalah, rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin hari ini berat, tapi esok bisa jadi cerita berbeda. Yang penting kita tetap berjalan di jalan yang benar." Setelah merenung, Budi memutuskan untuk mencari pemilik dompet tersebut. Ia melihat kartu identitas atas nama Andi Wijaya dengan alamat kantor di kawasan perkantoran elit Jakarta. "Baiklah, saya akan mengembalikannya," tekad Budi. Dengan sisa bensin yang ada, Budi menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, ia merasa sedikit canggung melihat gedung pencakar langit yang megah. Namun, ia memberanikan diri masuk dan bertanya kepada resepsionis. "Maaf, apakah Pak Andi Wijaya ada di kantor?" Resepsionis menatapnya dari atas ke bawah. "Apakah Anda memiliki janji?" tanyanya skeptis. "Ini penting, Bu. Saya menemukan dompetnya," kata Budi sambil menunjukkan dompet tersebut. Mata resepsionis membesar. "Oh, baiklah. Tunggu sebentar ya, Pak." Tak lama kemudian seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi muncul.
Wajahnya tampak cemas namun segera berubah lega saat melihat dompet di tangan Budi. "Terima kasih Pak Budi, saya benar-benar panik kehilangan dompet ini. Isinya sangat penting," kata Pak Andi sambil menjabat tangan Budi dengan hangat. "Ini memang milik Bapak. Sudah seharusnya saya kembalikan," jawab Budi dengan rendah hati. Pak Andi membuka dompetnya dan memeriksa isinya. "Uangnya masih utuh. Anda sangat jujur, Pak Budi. Sebagai tanda terima kasih, mohon terima ini," katanya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang. Budi menggeleng. "Maaf Pak, saya tidak bisa menerimanya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Pak Andi terkesan dengan sikap Budi. "Kalau begitu, setidaknya izinkan saya membantu Anda dengan cara lain. Apa Anda punya kebutuhan yang mendesak?" Budi terdiam sejenak sebelum akhirnya bercerita tentang kesulitan yang dialaminya. "Sebenarnya, saya sedang kesulitan membayar biaya sekolah anak saya." Pak Andi tersenyum. "Kalau begitu, saya akan membantu biaya sekolah anak Anda. Selain itu, perusahaan saya sedang membutuhkan sopir pribadi. Apakah Anda bersedia?" Mata Budi berbinar. "Terima kasih banyak Pak, ini lebih dari yang saya harapkan." Pak Andi menepuk bahu Budi. "Kejujuran Anda adalah hal yang langka di zaman sekarang. Saya yakin Anda akan menjadi bagian berharga di tim kami." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Budi. Dengan pekerjaan baru dan bantuan untuk pendidikan Siti, beban berat yang selama ini menghimpitnya perlahan terangkat. Ia pulang dengan senyum lebar, membawa kabar baik untuk keluarganya. Sesampainya di rumah, Siti berlari menghampirinya. "Ayah, bagaimana hari ini?" Budi mengangkat Siti ke dalam pelukannya. "Hari ini luar biasa, Nak. Ayah punya kabar baik." Malam itu mereka berkumpul bersama, merasakan kebahagiaan yang tulus. Budi merenung, mengingat kembali kata-kata Pak Hasan. Kejujuran membawa ketenangan hati dan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Semoga kisah-kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh tawa, dan selalu mencari pelajaran di setiap langkah yang kita ambil. Subscribe, like, dan share cerita ini agar bisa menginspirasi orang lain. Karena berbuat baik akan berbalas dengan kebaikan juga.